karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekali. Kenapa orang Kristen sulit masuk Islam? Karena mereka Zihiraladdini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innad dina indallahil Islam. Qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita sama-sama selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Para ustadz, para kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang kami sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung di tempat ini. Malam ini merupakan yang pertama kali saya datang dan menginjakkan kaki di tempat ini. Oleh sebab itu ya kita sedikit taruh dulu. Sebagaimana kita lihat, nama saya Insan LS Mokoginta, Insan Latif Syaukani Mokoginta. Dulunya saya Kristen, ya, Kristen saya Katolik dulunya. Nama baptis dulu saya itu Wenceslaus, ya. Saya lahir di Manado tanggal 8 September tahun 49 dan tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, ya. Ya, ini status nikah, ini nomor telepon, rumah, HP, ya. Ada website, email saya, ya. Mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan, ya. Konsultan dalam arti khusus yaitu kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak kan orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itu yang kami tangani bersama teman-teman. Dan ya alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil itu dipenjara sekaligus. Di mana? Dekat sini malah, Kota Batu Malang. Karena mereka menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, bisa ditonton seperti apa mereka menghujat Islam, Quran. Kemudian ditangkap polisi, disidang, dipenjara 41 orang. Ini satu kasus yang sangat besar, cuma tidak diekspos karena sangat berbau sara. Tapi yang paling sering kami tangani, boleh dikata hampir setiap hari, itu kasus-kasus seperti orang-orang yang terlanjur menikah beda agama. Tapi ternyata yang lebih banyak justru pacaran beda agama. Jadi pacaran beda agama merupakan salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di kalangan muda-mudi. Banyak orang tua kita nggak sadar, anak-anak mereka SMA, sederajat, apalagi mahasiswa, ternyata punya hubungan dengan orang non-muslim. Apalagi dapat pacar orang Batak, Ambon, Manado, ya kan? Ini sulit sekali untuk diajak masuk Islam. Kalau tidak diantisipasi, banyak akhwat-akhwat kita yang sering jadi sasaran pemurtadan. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu hadirin sekalian mungkin punya teman, kenalan, tetangga ada kasus seperti itu, bisa hubungi saya, telepon saya
Insya Allah saya akan memberikan solusi supaya yang Kristen ini masuk Islam. Kristen, karena ya, keahlian saya sebenarnya di bidang itu, lebih spesialisasi di bidang itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Itu saya ajari, ya. Saya ajari di mana-mana. Cukup 2 hari ikut pelatihan saya. Insya Allah kita bisa mengalahkan pendeta misionaris penginjil kapanpun, siapapun dan dimanapun. Nah ini banyak yang mendaftar untuk ikut training 2 hari. Kemudian saya di GPMI di Dewan Dakwah Depok. Ya, ada pusat dakwah Islam dengan Yayasan Birrul Walidain. Kemudian saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, seluruh Indonesia, ya kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Alhamdulillah malam hari ini ada di sini di Kediri. Dan terakhir saya penulis buku, saya nulis buku. Selama saya masuk Islam, ya alhamdulillah saya telah menulis buku sekitar 53 judul. Dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak non-muslim masuk Islam. Dan juga ada CD, DVD debat saya dengan berbagai pendeta. Terakhir saya mendebat pendeta mantan ustadz, ya, ustadz benaran, lulusan Universitas Muhammadiyah lagi, coba di Solo, Surakarta, murtad jadi pendeta. Dia hari ini menjadi orang nomor wahid tukang hujat Islam di Indonesia. Ini orang yang darahnya sudah sangat halal, orang seperti ini sebenarnya. Tapi ini juga sudah kami laporkan ke polisi, ya walau alam kapan mau ditangani gitu. Dan buku-buku VCD saya ini ada, saya bawa tetapi hanya sebagian kecil. Kalau buku dan VCD saya jumlahnya ada lebih 75 judul. Saya bawa di sini mungkin sekitar 15 judul apa 20 kira-kira ya, karena bawa buku itu berat. Naik pesawat bawa buku itu aja saya sudah kelebihan 80 kilo, itu lebihnya aja 80 kilo itu. Oke, itu sekedar taruh kita di malam hari ini. Biasanya saya suka menawarkan tema, ya. Dan tema-tema saya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah. Kenapa? Karena latar belakang saya juga berbeda. Maka tema-tema saya ya seperti ini. Samakah Isa alaihissalam dalam Quran dengan Yesus dalam Injil? Mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran? Atau orang Kristen ya Alkitab. Alkitab 100% wahyu Allah. Kalau Quran katanya buatan Muhammad kan, kata begitu. Begitu kan kata mereka. Benarkah Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Kenapa orang Kristen sulit masuk Islam? Karena mereka merasa Yesus sudah begitu baik. Mana ada orang katanya seperti Yesus, sampai-sampai dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa mereka. Sehingga mereka kalau pindah agama takut kualat katanya. Ya sudah dijamin pasti masuk surga, kok pindah ke agama Islam? Katanya Islam masih serba insya Allah kata mereka seperti itu kan. Nah ini tema-tema kita seperti ini dan masih ada. Ya, inilah tema yang pada dasarnya Bapak dan Ibu boleh memilih salah satu atau dua gitu, kalau memungkinkan. Karena saya melihat ini tidak ada tema yang dipilih rupanya. Ya, saya nggak tahu tema apa yang mau dibahas, tapi tema-tema saya semuanya ini berhubungan antara perbandingan agama lah gitu, perbandingan agama.
Nah, hadirin, dilihat tema-tema ini semua kan ya, khusus dakwah kepada orang non-muslim. Berdakwah kepada orang non-muslim itu sebenarnya merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita tunaikan. Tapi sangat sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Bahkan dalam Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang yang diberi Alkitab ini masuk Islam supaya mereka mendapat petunjuk. Ini surat 3, surat Ali Imran ayat 20, surat Ali Imran ayat 64 juga. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah, suruh mereka masuk Islam, kembali kepada kalimat tauhid agar supaya mereka bisa selamat dunia akhirat. Tapi sangat sedikit yang mau mendakwakannya. Bahkan terkadang ada orang mengatakan begini, untuk apa kita berdakwah kepada orang non muslim? Lihat, ini orang Islam banyak kan? Nih, Islam aja banyak, ngapain repot-repot kita berdakwah kepada orang non muslim? Ngapain repot-repot kita mengajak non muslim masuk Islam gitu? Islam aja banyak kok gitu. Nah, ini kekeliruan loh. Ini satu kekeliruan yang fatal. Kenapa? Memangnya Nabi kita ini diutus hanya untuk orang Arab? Memang Rasulullah kita diutus hanya untuk orang Islam doang? Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Surat apa itu? Ayat berapa? Ingat? Itu surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat ke-21. Ayatnya 107. Bahkan di dalam ayat lain, dalam surat lain, ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsara nasi la ya'lamun." Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu surat Saba. Surat Saba surat ke-34 ayatnya 28. Ini surat 34 ayat 28. Nah, ini berarti Rasulullah kita ini diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Berarti kesimpulannya misi Rasulullah SAW kita ini diutus untuk semua manusia. Jadi Islam ini harus kita dakwahkan kepada siapa saja, tidak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kena dakwah Islam. Karena memang itulah misi, tugas beliau, apalagi sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Apalagi Quran mengatakan kan, inna dina indallahil Islam, kan dibacakan dalam mukaddimah tadi, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak benar, tidak diridhoi kan? Surat 3 ayat 19. Bahkan di ayat lain surat 3 ayat 85 tadi saya bacakan dalam mukaddimah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Berarti sama aja kesimpulannya, selain pada Islam tidak diterima, tertolak,
bahkan mereka akan mendapat azab Allah. Nah, kalau begitu berarti selain daripada agama Islam semua kafir, semua bakal masuk neraka. Kata Quran, bukan kata saya. Nah, oleh sebab itu minimal kita punya teman, kenalan, tetangga, saudara non muslim, kita tahu mereka itu dijamin pasti masuk neraka kok. Kenapa kita biarkan? Ya kan? Sudahkah kita mendakwakan Islam ini kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat? Nah, ini sangat sedikit yang mau berdakwah, mengajak non muslim masuk Islam. Bahkan lebih getol mereka, lebih getol orang Kristen mengkristenkan orang Islam. Hadirin, secara kuantitas di Indonesia ini lebih banyak orang Islam masuk Kristen ketimbang orang Kristen masuk Islam. Secara kualitas memang kita lebih baik, artinya orang Kristen yang masuk Islam itu walaupun tidak banyak tapi yang pintar-pintar, tapi kuantitas dia lebih banyak. Kenapa? Ya kenapa? Banyak yang bodoh-bodoh ini yang masuk ke Kristen kan, tapi tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kalau kuantitas jumlah dia lebih banyak, nanti Kristen tuh naik populasinya, Islam turun, akhirnya satu saat 50-50. Jadi ini perbandingan terbalik. Di luar negeri, Eropa, Amerika dan negara barat lainnya itu justru perkembangan Islam amat sangat luar biasa. Sementara Indonesia termasuk negara di dunia yang paling berhasil mereka lakukan kristenisasi. Jadi kalau tidak diantisipasi, satu saat Indonesia nanti jadi mayoritas Kristen, Eropa, Amerika jadi mayoritas Islam, ya kan? Ini sangat mungkin. Banyak bukti-bukti kan, di Spanyol dulu mayoritas Muslim, sekarang habis mayoritas Kristen. Dulu di Filipina 90% Muslim abad 16, sekarang tinggal 10% aja nggak ada loh. Habis itu tinggal di Pulau Mindanao masih dikejar-kejar, dia bilang teroris lah sebagainya. Indonesia ya, tahun 1950 Indonesia itu 99% Muslim. Tahun 98 era kejatuhan Pak Harto, Indonesia tinggal 89% Muslim. Sekarang era reformasi ya, Muslim di Indonesia tinggal lebih kurang 73% loh. Banyak orang nggak percaya, oh nggak mungkin katanya. Lihat ya, banyak majlis-majlis taklim bermunculan, banyak hijaber bermunculan. Ya betul, tapi yang mereka nilai, mereka lihat itu di perkotaan. Sementara kristenisasi ini terjadi di pedesaan, di pedalaman, ya kan? Banyak sekali di kampung-kampung Jawa Tengah itu dulu mayoritas Islam jadi mayoritas Kristen. Ketika saya dakwah di Jawa Tengah sangat luar biasa. Ada satu kampung tinggal satu kakak yang Muslim, ada tinggal 4, tinggal 7 pada masuk Kristen. Ya kenapa ini hal ini terjadi? Ya. Apa yang menyebabkan pemurtadan begitu hebat terjadi? Ya karena intinya sebenarnya satu, karena umat Islam tidak mau menjadikan Quran sebagai satu-satunya petunjuk gitu kan. Padahal Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya kan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dikawal malaikat kan.
Untuk apa? Dijadikan petunjuk bagi manusia. Berapa persen umat Islam yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk? Sangat sedikit sekali. Ya. Kalau umat Islam baca Quran paham artinya, itu jangankan murtad, berbuat dosa kecil aja kita mikir sebenarnya. Hadirin, kenapa banyak umat Islam mudah dimurtadkan? Nah, ini satu contoh saya bilang tadi kan, ketika saya dakwah di Jawa Tengah, ya, di Kampung Butukido, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, tinggal 4 kakak yang Muslim. Gunung Merbau, Surojadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, tinggal 7 kakak yang Muslim. Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, tinggal 1 kakak yang Muslim. Bahkan dia datang sendiri ke depan saya. Pak, tinggal saya sendiri yang Muslim, semua sudah masuk Kristen di kampung saya. Itu pun saya mau dikasih uang 20 juta loh, kalau saya ambil habis. Jawa Barat, Kertajaya 350 orang murtad, Sindang Jaya 1185, Sindang Sari 1050, Desa Cikembar sampai Gunung Halu, ini orang Sunda, semua sudah masuk Kristen. Di kota Solo, di tengah kota Solo, Kampung Jebres, ada 11 RT, 2 RT sudah Kristen semua, padahal dulu semua Islam. Nah, ini baru salah satu contoh kecil, beberapa contoh kecil, sementara kristenisasi ini terjadi di seluruh Indonesia. Pulau Jawa aja mereka berhasil melakukan kristenisasi itu dalam jangka waktu beberapa puluh tahun. Indonesia bisa 50-50, karena rencana kristenisasi ini tahun 2030 itu Indonesia harus 50-50, ya kan? 2030 kan tinggal berapa? 13 tahun. Ya mungkin saja tidak tercapai, tetapi jangan-jangan tadi 73 tinggal 63%, turun-turun terus, ini berbahaya. Apa yang terjadi kalau sampai mereka mayoritas? Lihat di Ambon, terbantai kita, sedang sholat id diserang pakai tombak, pakai kelewang, kita cuma bawa sejadah mau kena. Bagaimana banyak yang mati? Poso, ya, anak-anak pesantren itu dipotong kayak ayam, dibunuh-bunuh semua. Kenapa? Karena mereka mayoritas. Tolikara sedang sholat id kan, diserang, dibubarin, bahkan masjidnya dibakar. Kenapa begitu? Karena mereka mayoritas, ya kan? Jadi di mana ada mereka mayoritas itu tidak ada toleransi. Toleransi cuma slogan, klise, bahasa-bahasa klise. Sekarang mereka bilang oh toleransi, rukun, damai. Iya, karena mereka minoritas di sini. Ya kan? Kan minoritas mereka, kita harus rukun, damai, toleransi. Tapi giliran mereka mayoritas, habis kita dibantai. Coba kalau nanti 50 tahun akan datang atau 100 tahun itu akan datang, kita semua mungkin sudah mati, tapi kasihan nasib anak cucu generasi kita, mereka yang akan terbantai loh kalau sampai 50-50, apalagi lebih. Makanya kita harus berbuat. Bagaimana caranya mengembalikan Indonesia ini menjadi muslim 90% lagi seperti zaman dulu? Itu bagaimana caranya? Ini yang perlu kita. Makanya saya menatar keliling-keliling Indonesia, menatar kader-kader yang bisa berdakwah kepada mereka sebanyak mungkin. Nah, hadirin, kenapa umat Islam mudah dimurtadkan? Pertama, karena lebih banyak umat Islam itu awam dari paham. Itu diakui itu kan? Lebih banyak umat Islam awam daripada paham. Di pedesaan pedalaman itu banyak umat Islam awam semua.
Kalau baca Quran paling tinggi dia lancar baca, tapi dia tidak pernah tahu artinya, ya kan? Bahkan Quran ada terjemah aja belum tentu ada di kampung-kampung. Coba perhatiin, Quran gundul semua. Katanya jangan baca artinya, kalau mau baca bisa tersesat. Ya bagaimana kita bisa paham Quran kalau artinya kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya kalau kita baca tanpa dimengerti. Itu orang di pedalaman, awam ini bukan berarti hanya orang desa, pedalaman, pinggiran, tidak. Awam itu menyeluruh. Di perkotaan juga banyak orang Islam awam. Walaupun kalian dia mentereng kaya raya, S1, S2, S3, doktor, banyak awam itu. Iya, secara ekonomi iya jago hebat ya, tapi pemahaman tentang Islam Indonesia banyak awam.